lagi bersama Miss Devi di sini. Kita akan mempelajari tentang conjunctions. Conjunctions itu bisa dibagi menjadi 3. There are 3 submaterials for this. The first one is coordinating conjunction, the second one is correlative conjunction, and the third one is subordinating conjunction. First of all, let's find out the definition of conjunction itself. Conjunction is words or phrases that connect words, phrases, and clauses in a sentence. It means conjunction itu fungsinya untuk menggabungkan yang pertama kata, frasa, ataupun klausa di dalam kalimat. Nah, karena conjunction itu ada 3, kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari coordinating conjunction. Coordinating conjunction connects 2 or more elements of the same grammatical type. Maksudnya, the same grammatical type itu kita menggabungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, kemudian yang terakhir klausa dengan klausa. Nanti klausa itu ada dependent clause, ada juga independent clause. Nah, kalau coordinating conjunction yang paling umum itu bisa disingkat menjadi fanboys. Seperti yang bisa kita lihat di papan. Ini yang pertama ada for. F-nya yang pertama adalah for, A-nya adalah and, N-nya adalah nor, B-nya adalah but, O adalah or, Y adalah yet, dan terakhir S itu adalah so. Di sini sudah ada beberapa contoh untuk penggunaan dari coordinating conjunction. Yang pertama, for bisa kita baca, they said their final goodbyes for they knew it was time. Di sini for artinya bukan untuk, tapi karena dia menggabungkan klausa dengan klausa. Yang kedua, did you remember to bring paper and pen? Di sini dia menggabungkan kata. Kata yang pertama adalah paper, yang kedua adalah pen. Yang ketiga, nor, he didn't take a bath, nor did he change his clothes. Di sini dia menggabungkan klausa dengan klausa. Yang selanjutnya ada but, he studied all night but he failed the test. Ini juga menggabungkan klausa dengan klausa. Next, you can find ducks in the fish pool or in the park. Ini menggabungkan frasa dengan frasa. Yang selanjutnya, yet she woke up early yet she missed the class. Ini menggabungkan klausa dengan klausa. Dan yang terakhir, so she gave an easy test so all of us passed. Ini juga menggabungkan klausa dengan klausa. Nah, untuk bagian selanjutnya ada correlative conjunction. Correlative conjunction illustrates how 2 words or phrases within a sentence relate to each other. Kata kuncinya ada di relate. Di sini perlu diketahui ya, correlative conjunction itu selalu come in pairs. Artinya come in pairs selalu berpasangan. Karena dia fungsinya untuk menunjukkan bagaimana si klausa, si kata ataupun frasa di dalam kalimat itu berhubungan satu sama lain. Di sini ada 7 contoh correlative conjunction yang umum digunakan. Yang pertama, both and, either or, neither nor, whether or, not only but also, rather than such that. Ini karena dia berpasang-pasangan di dalam kalimat, kita harus menggunakan kedua-duanya kalau untuk fungsi sebagai correlative conjunction. Di sini the examples we can see there are 4. The first one, I am buying both the notebook and the scissors. Di sini yang digunakan adalah both dan and. Kemudian yang kedua, either pick up Nana at the airport or call a cab for her. Di sini kita gunakan adalah either dan or. Ini gunanya untuk memberikan pilihan. Ada 2 pilihan di sini ya. Jemput Nana atau panggil taksi untuk dia. Ini kedua-duanya bermakna positif, maka kita pakainya yang either dan or. Sedangkan kalau yang bermakna negatif, nanti kita pakainya yang neither dan nor. Bermakna negatif tapi dia sama ya maknanya. Bisa dilihat di contoh yang selanjutnya. He is neither at the store nor at the garage. Ini kalau dipisah menjadi 2 kalimat menjadi he is not at the store and he is not at the garage. Dia tidak ada di toko, tidak juga ada di garasi.
itu sama maknanya, tidak duanya, maka itu bisa diefektifkan kalimatnya menggunakan correlative conjunction neither and nor. Kalimat selanjutnya, I wasn't sure whether you would show up late or not. Itu dia untuk correlative conjunction. Selanjutnya kita melanjut ke subordinating conjunction. Subordinating conjunction bisa dilihat sebelah sini. Subordinating conjunction links a dependent clause to an independent clause. Kalau tadi di correlative conjunction dia berpasangan, dia menunjukkan hubungan tapi dia berpasangan. Di subordinating conjunction dia tidak berpasangan dan dia sangat identik dengan yang namanya dependent clause dan independent clause. Kita ulangi lagi, dependent clause itu apa dan independent clause itu apa. Dependent clause adalah klausa yang tidak bisa berdiri sendiri, sedangkan independent clause adalah klausa yang bisa berdiri sendiri dan memiliki makna yang utuh. Maksudnya itu tadi yang dependent clause tidak bisa berdiri sendiri, dia jika tidak digabungkan dengan independent clause maka dia tidak memiliki makna. Di sini kita bisa lihat pembagian dari subordinating conjunction menurut hubungan antara dependent clause dan independent clause. Jadi pembagian subordinating conjunction itu tergantung dengan hubungan yang dimiliki dari dependent clause dan independent clause. Yang pertama adalah comparison atau perbandingan. Di sini beberapa contoh untuk comparison. As you can see, the first one is where is, then, rather than. These are some examples of comparison. And the example here, Tom liked chocolate, whereas Sally preferred candy. Di sini dia menunjukkan comparison antara Tom and Sally menggunakan whereas. Yang disebut dengan dependent clause kita bisa lihat ini dimulai dari subordinating conjunction-nya, kemudian sampai di sini. Ini namanya dependent clause, sedangkan ini adalah independent clause. Kalau whereas sampai akhir kita tutup, Tom like chocolate itu masih memiliki makna. Tapi kalau hanya whereas Sally preferred candy yang ada di dalam kalimat, maka itu kalimatnya menjadi tidak memiliki makna yang utuh. Nah, yang kedua hubungannya adalah concation atau pertentangan. Di sini dia akan menunjukkan pertentangan antara independent clause dan dependent clause-nya. Contoh subordinating conjunction-nya adalah though, although, even though. Nanti ada even if dan yang lain-lain. Contohnya di sini, even though it's hard, I will meet you tomorrow. Walaupun berat atau sulit, aku akan menemuimu besok. Di sini ini adalah dependent clause yang tidak bisa berdiri sendiri, sedangkan ini adalah independent clause. Baik, kita lanjut. The third one, the relationship between dependent and independent clause is condition atau syarat dalam bahasa Indonesia. The examples of subordinating conjunction with condition relationship is unless, providing atau providing dalam kurung that, ini tergantung kalimat, supposing, if, dan only if. Contohnya kita bisa lihat, unless you can convince her to be nice, I'm not coming to the dinner. Kecuali kamu bisa meyakinkan dia untuk menjadi baik, untuk baik gitu ya, saya tidak akan datang ke dinner tersebut. Syaratnya adalah kamu harus convince her to be nice. Inilah yang dimaksud dengan condition tadi, syaratnya, maka ini akan terjadi. Ini coming. This will happen. And then let's look at the fourth number, time. Ini adalah conjunction yang lumayan banyak contohnya. Ada before, after, as soon as, since, till, until, atau till. Jangan dibingungkan kalau yang since, karena dia nanti ada dua makna, dia juga akan masuk ke relationship yang lain. Di sini since artinya sejak. Nanti di relationship yang lain artinya karena. Nah, di sini contohnya, after school is over, we will go on vacation. Ini dependent clause yang memiliki subordinating conjunction, dan ini adalah independent clause-nya yang mampu berdiri sendiri. The next example, let's stay here until the sun comes down. Let's stay here adalah independent clause, until the sun comes down adalah dependent clause-nya. Lanjut ke bagian 5, ada place.
place ini adalah hubungan yang menunjukkan adanya indikasi tentang tempat antara dependent clause dan independent clause-nya. Contohnya di sini ada where, wherever, dan everywhere. Contohnya di sini, you should be polite and humble wherever you live. Kamu sebaiknya sopan dan rendah hati dimanapun kamu tinggal. Dimanapun, ini adalah dependent clause, wherever you live. Dan ini adalah independent clause-nya. Lanjut, bagian 6, relationship antara dependent clause dan independent clause adalah manner atau cara. Contohnya di sini ada as if, ada how, ada as though. Contoh, Tony started to date as if his life depended on it. Ini adalah independent clause. Tony started to date as if his life depended on it. Ini adalah subordinate dependent clause-nya yang menunjukkan bagaimana cara si Tony menggali. Dia menggali seperti hidupnya bergantung pada hal tersebut. Menunjukkan cara bagaimana si subjek melakukan hal tersebut. Itulah hubungan antara dependent dan independent clause-nya. Yang bagian 7 ada reason, cause, atau result. Nah, tadi kan di time ada juga since yang artinya sejak. Sedangkan di reason ada juga since yang artinya karena, because, since, dan as. Contoh, many people bought the product because their idols promoted it. Ini, many people bought the product, itu adalah independent clause. Because their idols promoted it, itu adalah dependent clause-nya yang bergantung. Di sini hubungannya adalah dependent clause ini mulai dari because their idols promoted it berfungsi untuk menunjukkan alasan kenapa yang independent clause tadi dilakukan. Yang terakhir, bagian 8 ada purpose atau tujuan. The examples of subordinative conjunction with purpose relationship itu ada so that, ada in order to. Contoh kalimatnya, people use gloves so that their hands won't burn. Ini people use gloves adalah independent clause-nya, sedangkan so that their hands won't burn itu adalah dependent clause-nya. Okay, I think that's all the explanation about conjunction. Thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.